Aroma tengik minyak goreng murah dan uap panas dari oven tua yang berderit nyaring memenuhi udara di dapur berukuran 2 kali 3 meter itu. Di tengah kepulan asap tipis yang menyesakan dada Arini berdiri dengan peluh yang membasahi daster katunnya yang sudah pudar warnanya. Tangannya yang kasar dengan beberapa luka bakar, kemerahan di dekat pergelangan terus menguleni adonan. Nastar pesanan pelanggan dengan ritme yang mekanis. Pukul 4 pagi adalah waktu di mana dunia masih terlelap. Tetapi bagi Arini itu adalah jam di mana ia harus mengubur dalam-dalam rasa lelahnya demi mempertahankan satu-satunya hal yang ia miliki dalam hidup keluarganya. Di usia 34 tahun, gurat kelelahan kronis telah mengukir bayangan gelap di bawah matanya, merampas sisa-sisa kemudaan yang dulu pernah ia miliki. Namun, di balik wajah pucat dan tubuh kurusnya yang rentan tersimpan sebuah kerapuhan mental yang jauh lebih menyiksa daripada sekadar kelelahan fisik. Arini adalah tawanan dari masa lalunya sendiri. Tumbuh besar dengan memori traumatis tentang orang tua yang pergi dan meninggalkannya begitu saja, ia mengembangkan sebuah ketakutan patologis terhadap perpisahan. Ketakutan itu mencengkeram jiwanya begitu kuat, menciptakannya menjadi sosok yang rela menelan duri apapun. Rela mengorbankan harga diri dan kebahagiaannya sendiri, asalkan ia tidak dibuang dan ditinggalkan sendirian di dunia ini. Bagi Arini, rasa sakit akibat bekerja bagai kuda di dapur sempit ini jauh lebih bisa ditanggung daripada rasa sakit akibat kesepian yang membeku. Suara ketukan sepatu pantofel yang beradu dengan lantai keramik ruang tengah memecah keheningan subuh. Arini menghentikan sejenak gerakannya, mengusap peluh di dahi dengan punggung lengannya yang berlumur tepung, lalu menoleh ke arah ambang pintu dapur. Baskara suaminya berdiri di sana, layaknya sebuah anomali di tengah kesederhanaan rumah kontrakan mereka. Di usia 36 tahun, Baskara selalu memastikan dirinya terlihat tanpa celah. Pagi ini, ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap dengan potongan rapi yang membalut kemeja putih licin tanpa satu lipatan pun yang salah. Aroma parfum mewah yang tajam seketika mengusir bau minyak goreng di udara, menciptakan garis demarkasi yang jelas antara dunia Baskara yang gemerlap dan dunia Arini yang kotor. Baskara adalah seorang agen properti. Di mata orang luar, ia adalah gambaran ideal seorang profesional muda yang sukses, ramah, dan penuh karisma. Namun, Arini tahu betul apa yang bersembunyi di balik senyum menawan yang selalu dilatih suaminya di depan cermin setiap pagi. Baskara adalah pria dengan narsisme yang dimanifestasikan melalui manipulasi tiada henti. Ia terobsesi secara tidak sehat pada validasi sosial, selalu merasa harus membuktikan bahwa dirinya berada di puncak hierarki, padahal jauh di lubuk hatinya. Baskara menyembunyikan rasa rendah diri yang sangat akut. Ketidakmampuannya menerima kegagalan membuatnya selalu mencari kambing hitam. Dan Arini adalah sasaran empuk yang tidak pernah melawan. Bisa tidak pintunya ditutup kalau sedang menggoreng. Bau minyaknya menempel di jas baruku. Arini, tegur Baskara dengan nada suara yang tidak tinggi, namun syarat akan ketidaksukaan yang merendahkan. Ia mengibas-ngibaskan tangan di udara, seolah udara di dekat istrinya adalah sesuatu yang beracun. Arini buru-buru menunduk jantungnya berdegup sedikit, lebih cepat karena insting untuk menyenangkan suaminya langsung mengambil alih. Ia meraih lap kotor membersihkan tangannya dengan kikuk, lalu melangkah maju. "Maaf mas, tadi kipas anginnya mati, jadi asapnya lari ke depan. Jasnya biar aku sikat sedikit, bagian luarnya," ucap Arini setengah berbisik mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan jas suaminya. Namun, Baskara dengan cepat memundurkan bahunya,
menghindari sentuhan Arini, seolah tangan istrinya dipenuhi kusta. Penolakan kecil itu terasa seperti tamparan tak kasat mata bagi Arini. Ia menarik kembali tangannya yang gemetar menyembunyikannya di balik punggung, mencoba menelan rasa perih yang tiba-tiba mengiris dadanya. Baskara menatap tangan istrinya yang kasar dan bertepung dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi, lalu memalingkan wajah untuk merapikan dasi di depan pantulan kaca jendela. Tidak ada kata terima kasih atas sarapan yang sudah tersaji di meja, tidak ada sapaan hangat. Di mata Baskara Arini hanyalah bagian dari properti rumah tangga yang berfungsi untuk memastikan kehidupan pribadinya berjalan tanpa hambatan, bukan seorang pendamping hidup yang setara. Ketegangan di udara belum sempat mereda ketika suara seretan kaki yang tidak seimbang terdengar dari arah lorong kamar. Suara itu berasal dari Nirmala, kakak kandung Arini, yang kini berusia 40 tahun. Nirmala muncul dari balik bayang-bayang lorong berjalan gontai sambil berpegangan pada dinding karena kaki kirinya yang cacat permanen. Wajah Nirmala tampak lebih tua dari usianya, matanya sayu, menyiratkan trauma psikologis berat yang tidak pernah benar-benar sembuh. Bertahun-tahun yang lalu, saat Baskara baru merintis karirnya dan terjebak dalam lubang hitam, utang lintah darat, yang mengancam nyawanya, Nirmala lah yang maju sebagai perisai. Dalam sebuah insiden penagihan yang brutal, Nirmala mendorong Baskara dari jalur mobil sang lintah darat, mengorbankan kaki kirinya yang hancur terlindas roda, dan merenggut seluruh masa depan serta kewarasannya. Saat itu, Baskara menangis berlutut, berjanji akan merawat Nirmala seumur hidupnya sebagai bentuk balas budi yang tidak akan terbayar lunas. Namun, waktu telah mengubah rasa syukur itu menjadi kebencian. Kini, melihat sosok Nirmala yang tertatih-tatih dengan piyama lusuhnya, wajah Baskara mengeras. Rahangnya terkatup rapat menyembunyikan rasa muak. Bagi Baskara yang memuja kesempurnaan visual dan status sosial, keberadaan Nirmala di rumahnya bukanlah pengingat akan hutang budi, melainkan sebuah aib berjalan. Nirmala adalah beban masa lalu yang memalukan, sebuah noda dalam narasi kesuksesan yang mati-matian ia bangun di depan teman-teman sosialitanya. Arini, tolong singkirkan kursi roda itu dari ruang tamu. Kalau ada klien yang mampir, kesannya rumah ini seperti bangsal rumah sakit. Desis Baskara tanpa sedikit pun menatap ke arah Nirmala, seakan kakak iparnya itu hanyalah seonggok barang rongsokan. Nirmala menundukkan kepala, dalam-dalam tubuh kurusnya bergetar kecil menelan hinaan itu dalam keheningan yang sudah menjadi rutinitas paginya. Arini menahan napas, hatinya hancur melihat kakaknya direndahkan sedemikian rupa. Ia ingin berteriak, ingin memaki suaminya, dan mengingatkan bahwa tanpa kaki yang cacat itu, Baskara mungkin sudah membusuk di dasar sungai. Namun, trauma pengabaian di dalam kepala Arini membisikkan ancaman yang lebih menakutkan. Jika ia melawan Baskara, akan marah. Baskara akan pergi dan ia akan kembali sendirian. Maka dengan suara yang dipaksakan untuk tetap lembut, Arini mengangguk pelan. "Iya, Mas. Nanti aku pindahkan ke halaman belakang." Baskara hanya mendengus pelan, meraih tas kerjanya yang terbuat dari kulit asli, lalu melangkah keluar rumah tanpa repot-repot mengucapkan selamat tinggal. Suara pintu depan yang dibanting menutup adalah satu-satunya tanda bahwa ia telah pergi meninggalkan udara dingin yang menyesakkan di dalam dada Arini. Ia berjalan menghampiri Nirmala, memeluk bahu kakaknya yang bergetar. Tidak ada air mata yang jatuh, karena air mata sudah lama mengering di rumah ini, digantikan oleh kepasrahan yang membatu.
Penderitaan batin Arini tidak berhenti pada sifat suaminya. Saat matahari mulai meninggi dan pesanan catering gelombang pertama baru saja selesai diantar oleh kurir sebuah taksi online berhenti di depan rumah. Pintu terbuka dan Mami Rosalina melangkah keluar dengan keangkuhan yang memancar dari setiap gerakannya. Ibu mertua Arini yang berusia 58 tahun itu tampil maksimal dengan gaun sutra, bermotif bunga tas tangan bermerek palsu, kualitas premium dan perhiasan emas yang menumpuk di lengan dan lehernya. Rosalina adalah janda seorang mantan pejabat daerah yang telah lama bangkrut karena kasus korupsi kecil-kecilan. Meskipun kenyataan hidupnya kini bergantung pada uang bulanan yang diberikan Baskara, Rosalina menolak menerima bahwa kasta sosialnya telah anjlok. Ia sangat memuja kemewahan sangat manipulatif dan memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap kemiskinan yang mengingatkannya pada asal-usulnya. Ketika ia melangkah masuk ke dalam rumah, matanya langsung memindai setiap sudut dengan tatapan menilai yang tajam, seperti seorang inspektur yang mencari-cari kesalahan. Ujung hidungnya berkerut saat mencium sisa aroma catering. Tanpa salam, tanpa sapaan hangat, layaknya seorang ibu Rosalina, berjalan menuju dapur tempat Arini sedang menggosok wajan hitam dengan sabut kawat. Astaga Arini. Rumah ini baunya sudah seperti warung Tegal di pinggir jalan tol. Suara Rosalina membelah udara. Dapur nadanya halus, namun setiap suku katanya mengandung racun yang mematikan. Ia menarik kursi ruang makan, dengan ujung jarinya membersihkannya dengan tisu sebelum duduk menyilangkan kaki. Arini menghentikan pekerjaannya, segera mencuci tangan, dan menghampiri ibu mertuanya dengan senyum yang dipaksakan. "Maaf Mami, hari ini pesanan sedang banyak untuk tambahan biaya kontrol dokter Mbak Nirmala besok," jawab Arini sopan sambil menyajikan segelas air putih. Dingin untuk Rosalina. Mata Rosalina memicing tajam saat mendengar nama Nirmala. Ia menatap telapak tangan Arini yang kapalan dan kemerahan lalu tersenyum simpul, sebuah senyuman yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Arini, kamu itu istri. Wajar tanganmu kasar kalau kerja keras, tapi kamu harus sadar diri. Suamimu itu sebentar lagi akan menangani proyek besar, akan bergaul dengan orang-orang penting. Kamu pikir tangan kasar dan bau bawangmu ini pantas bersanding dengannya di acara-acara resmi?" Ucap Rosalina dengan nada simpati yang dipalsukan dengan sangat sempurna. "Jangan mimpi bisa berdiri di samping anak saya saat dia sukses nanti. Kalau mengurus penampilan sendiri saja kamu tidak becus. Belum lagi, kamu harus mengurus kakakmu yang penyakitan itu. Anak saya itu agen properti elit, bukan pengurus panti sosial." Kata-kata itu meluncur dengan mulus, menembus pertahanan mental Arini, dan mengoyak rasa percaya dirinya hingga tak bersisa. Ia memperlakukan Arini murni sebagai pembantu yang tidak dibayar, seorang wanita rendahan yang kebetulan sah secara hukum di atas kertas pernikahan. Dan seperti biasa, Arini hanya menunduk mengiyakan semua hinaan itu karena melawan Rosalina berarti memancing kemarahan Baskara. Menjelang sore setelah Rosalina pergi membawa beberapa kotak kue, hasil kerja keras Arini, untuk dibagikan kepada teman-teman sosialitanya secara gratis demi gengsi Arini, akhirnya memiliki waktu untuk masuk ke ruang kerja suaminya. Tugasnya adalah membersihkan debu di ruangan yang sangat dilarang untuk disentuh secara sembarangan itu. Ruang kerja Baskara adalah kebanggaannya, penuh dengan buku-buku motivasi bisnis yang tidak pernah dibaca, dan pajangan penghargaan dari perusahaan propertinya. Saat Arini sedang mengelap bagian bawah meja kerja berbahan kayu jati tersebut, ujung kain lapnya tersangkut pada sebuah tuas logam kecil yang tersembunyi di sudut gelap. Tuas itu bergeser, dan dengan bunyi klik pelan sebuah laci rahasia di bagian samping meja sedikit terbuka.
Arini terdiam. Selama 5 tahun tinggal di rumah ini, ia bahkan tidak pernah tahu bahwa meja itu memiliki laci rahasia. Rasa penasaran yang aneh tiba-tiba mengalahkan ketakutannya terhadap kemarahan Bhaskara. Dengan tangan sedikit gemetar, Arini menarik laci itu perlahan. Jantungnya berdetak kencang, firasat buruk mulai merayap di tengkuknya. Di dalam laci tersebut, hanya terdapat beberapa map plastik berisi tagihan kartu kredit atas nama Bhaskara yang nominalnya membuat napas Arini tercekat. Namun, bukan tagihan itu yang membuat dunia Arini terasa berhenti berputar. Mata Arini tertuju pada sebuah map hijau tua yang sangat ia kenali. Itu adalah map tempat ia menyimpan sertifikat tanah warisan di kampung satu-satunya harta peninggalan almarhum kedua orang tuanya. Tanah itu adalah penyelamat hidupnya, aset terakhir yang sengaja ia simpan dan tidak pernah ia jual, karena ia berniat menggunakannya sebagai jaminan untuk biaya operasi tulang belakang Nirmala di masa depan. Arini ingat dengan sangat jelas bahwa sebulan yang lalu Bhaskara memintanya memindahkan map itu ke ruang kerjanya dengan alasan keamanan, karena rumah mereka sering kedatangan kurir. Saat itu, Arini menurut dengan penuh kepercayaan. Kini dengan tangan yang dingin seperti es, Arini membuka lipatan map hijau tersebut. Kosong. Lembaran sertifikat berlambang burung Garuda itu tidak ada di sana. Arini membalik map itu, mengocoknya, membongkar seluruh isi laci dengan panik yang mulai menyumbat tenggorokannya. Ia mencari di bawah tumpukan tagihan di sela-sela laci, bahkan meraba bagian dalam meja. Tidak ada apa-apa. Sertifikat tanah itu telah lenyap tanpa jejak. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pelipisnya. Napasnya memburu dadanya, terasa seperti dihimpit bongkahan batu besar. Itu adalah nyawa Nirmala. Itu adalah satu-satunya jaminan bahwa kakaknya bisa mendapatkan perawatan yang layak. Pikiran Arini berkecamuk, mencari-cari alasan logis, mencoba menyangkal kenyataan paling buruk yang mulai terbentuk di kepalanya. Apakah disembunyikan di tempat lain? Apakah dipindahkan ke bank? Ataukah Bhaskara telah mengambilnya? Malam itu terasa lebih panjang dan lebih mencekam dari biasanya. Ketika suara mobil Bhaskara memasuki garasi, Arini sudah berdiri mematung di ruang tengah memegang map hijau yang kosong di depan dadanya. Ruangan itu hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan yang menembus tirai. Saat Bhaskara membuka pintu utama, wajahnya terlihat lelah, namun ada kilat kemenangan di matanya setelah berhasil mendekati seorang investor baru. Namun, senyum tipis di bibir Bhaskara seketika lenyap saat melihat istrinya berdiri dalam diam dengan tatapan kosong yang mengarah padanya. Ia menutup pintu perlahan, melepaskan sepatunya tanpa memutuskan kontak mata. Keheningan di antara mereka terasa sangat padat, seolah udara telah disedot keluar dari ruangan itu. Arini menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca. Bibirnya bergetar hebat sebelum akhirnya sebuah pertanyaan meluncur dengan suara yang sangat pelan, hampir menyerupai bisikan orang yang sedang merintih kesakitan. "Mas, sertifikat tanah Bapak ada di mana?" Suara Arini pecah di ujung kalimat. Ia menatap mata suaminya, mencari setitik kebingungan atau kejutan. Namun, mata Bhaskara tetap datar setenang permukaan danau yang dalam dan mematikan. Alih-alih marah karena ruang pribadinya digeledah atau terkejut karena tuduhan tersirat itu, reaksi Bhaskara justru membuat darah Arini membeku. Bhaskara menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang syarat akan belas kasihan palsu. Ia meletakkan tas kerjanya di sofa, melangkah maju mendekati istrinya dengan langkah perlahan, dan tanpa peringatan ia merengkuh tubuh Arini ke dalam pelukan yang hangat, namun
terasa seperti lilitan ular piton. Arini terpaku otot-otot tubuhnya menegang kaku. Tangan besar Baskara mengelus rambut Arini dengan lembut sementara bibirnya berbisik di dekat telinga sang istri dengan nada suara bariton yang menenangkan bagaikan seorang ayah yang menenangkan anak kecil yang sedang bermimpi buruk. "Sayang, kamu ini bicara apa? Sertifikat apa?" bisik. Baskara suaranya mengalir sangat halus. "Kamu kan tahu sendiri sertifikat itu sudah kamu titipkan di bank 2 bulan yang lalu karena kamu takut hilang. Kamu yang pegang kuncinya. Ingat tidak?" Arini melebarkan matanya di dalam pelukan itu. Napasnya tercekat. Ia mencoba melepaskan diri, menatap wajah Baskara dengan kebingungan yang luar biasa. "Tidak, Mas. Aku tidak pernah ke bank. Sebulan lalu, kamu bilang mau menyimpannya di laci kerjamu. Aku menaruhnya di map ini. Ini mapnya Mas Mobatong Arini, menunjukkan map kosong itu." Suaranya mulai naik 1 oktav karena kepanikan. Baskara menatap map itu sekilas, lalu kembali menatap mata Arini dengan raut wajah penuh kesedihan dan kekhawatiran yang diperankan dengan sangat brilian. Ia memegang kedua bahu Arini, menatap langsung ke kedalaman manik mata istrinya. "Arini, tolong dengarkan aku," ucap Baskara dengan nada berat yang memanipulasi logika. "Kamu belakangan ini terlalu banyak mengambil pesanan catering. Kamu kurang tidur. Kamu stres memikirkan Nirmala sampai kamu mulai berhalusinasi. Coba ingat baik-baik minggu lalu, kamu bahkan lupa mematikan kompor sampai wajan kita hanguskan. Ingatanmu mulai kacau, sayang. Kamu sudah terlalu lelah sampai kamu menciptakan skenario sendiri di kepalamu." Perkataan itu menghantam dada Arini dengan kekuatan yang luar biasa. Fakta bahwa ia memang pernah lupa mematikan kompor digunakan Baskara sebagai senjata untuk menghancurkan kewarasannya. Baskara terus menatapnya tanpa berkedip. Tidak ada sedikit pun kebohongan yang terlihat dari gestur tubuhnya. Gaslighting itu dilakukan dengan sangat rapi, sangat sistematis menembus titik terlemah dalam psikologi Arini. Baskara kembali menarik tubuh Arini ke dalam pelukannya yang menyesakan. Arini berdiri kaku matanya, menatap kosong ke arah dinding di belakang bahu suaminya. Dadanya naik turun dengan cepat mencoba mencari udara yang seakan menolak masuk ke paru-parunya. Suara Baskara yang terus membisikkan bahwa ia gila, bahwa ia berhalusinasi, mulai bergema di dalam kepalanya. Tangan Arini yang memegang map perlahan turun dan terkulai lemas di sisi tubuhnya. Ruangan itu terasa semakin mengecil, dinding-dindingnya seolah bergerak merapat mengimpit tubuhnya. Sesak napas yang mengikat dada Arini menjalar perlahan menyisakan tanya yang mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada satu-satunya harta yang bisa menyelamatkan nyawa kakaknya. Kehancuran keluarga ini baru saja dimulai bukan dengan teriakan atau pukulan, melainkan dengan sebuah pelukan dan kebohongan yang sangat mematikan. Hari-hari setelah malam di mana kewarasan Arini dipertanyakan oleh suaminya sendiri, udara di dalam rumah itu terasa semakin tebal dan mencekik. Konflik yang awalnya hanya berupa manipulasi batin dan ketegangan sunyi, kini mulai bermanifestasi ke dalam tekanan ekonomi yang nyata dan brutal. Pagi itu, saat Arini sedang menat kotak-kotak catering di atas meja makan Baskara, melempar amplop coklat tipis ke dekat tangan istrinya. Uang belanja bulanan yang biasanya pas-pasan itu kini telah dipotong lebih dari separuhnya. Tanpa rasa bersalah, Baskara merapikan kancing manset kemejanya sambil berkata dengan nada datar bahwa perusahaannya sedang melakukan ekspansi bisnis besar-besaran sebuah proyek raksasa yang membutuhkan suntikan dana darurat. Alasan itu diucapkan dengan keangkuhan yang memuakan menutup pintu bagi Arini
untuk bertanya, apalagi memprotes. Namun, realita yang harus dihadapi Arini tidak bisa diselesaikan dengan janji-janji proyek fiktif. Nirmala, kakaknya, sangat bergantung pada obat penenang resep dokter untuk mencegah serangan panik dan halusinasi akibat trauma masa lalunya. Jika obat itu habis, Nirmala akan berteriak histeris sepanjang malam, mengingat kembali detik-detik saat tulang kakinya dihancurkan oleh mobil lintah darat, demi membeli obat penenang yang harganya selangit itu. Arini terpaksa membuka kuota pesanan catering hingga batas yang tidak masuk akal. Ia bekerja bagaikan mesin yang tidak pernah dimatikan. Berdiri dari subuh hingga larut malam di depan oven panas, mengaduk adonan dengan tangan yang mulai gemetar. Luka bakar di pergelangannya belum sempat mengering, kini sudah ditambahi dengan lepuhan-lepuhan baru di ujung jari yang melepuh merah, berisi cairan karena berulang kali tersenggol loyang panas. Setiap kali rasa perih itu menyengat Arini, hanya menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, menelan tangisnya bersama kepulan asap dapur, meyakinkan dirinya sendiri bahwa pengorbanan ini adalah harga mutlak yang harus dibayar agar keluarganya tidak hancur. Di tengah penderitaan fisik dan mental yang perlahan menggerogoti Arini, sebuah ancaman baru melangkah masuk ke dalam rumah mereka, berbalut aroma parfum bakarat yang menyengat dan langkah sepatu hak tinggi yang mengintimidasi. Namanya Clarissa. Ia adalah seorang janda tanpa anak berusia 30. 2 tahun pewaris kekayaan mendiang suaminya dan seorang investor properti yang sering muncul di majalah gaya hidup kaum urban. Namun, di balik penampilannya yang elegan, dengan gaun-gaun desainer berpotongan sempurna, Clarissa adalah seorang predator sosial yang berdarah dingin. Ia memiliki motif tersembunyi yang sangat gelap. Harta peninggalan suaminya yang telah meninggal itu sedang berada dalam pantauan otoritas pajak dan hukum karena terindikasi kuat berasal dari bisnis ilegal. Clarissa membutuhkan sebuah perusahaan cangkang sebuah boneka yang terlihat meyakinkan di atas kertas untuk mencuci uang-uang haram tersebut menjadi proyek properti yang seolah-olah sah. Dan dalam pencariannya, Clarissa menemukan Bhaskara, seorang pria narsistik yang terlalu berambisi. Terlalu lapar akan validasi kelas atas, namun sangat naif dan mudah dibutakan oleh keserakahan. Bagi Clarissa, Bhaskara adalah target yang sangat sempurna untuk dikendalikan dan akhirnya, jika terjadi masalah, dijadikan tumbal yang paling ideal. Kedatangan Clarissa ke rumah itu difasilitasi dengan sangat antusias oleh Mami Rosalina. Ibu mertua Arini itu melihat Clarissa bagaikan dewi penyelamat yang akan mengangkat kembali derajat sosialnya yang telah lama runtuh. Suatu siang yang terik, saat Arini sedang berkutat dengan puluhan pesanan tumpeng mini, di dapur yang pengap suara tawa Rosalina yang melengking riang terdengar dari arah ruang tamu. Rosalina sengaja mengundang Clarissa untuk jamuan minum teh di rumah menciptakan sebuah panggung sandiwara untuk memamerkan seberapa dekat keluarganya dengan kalangan elit. Arini, dengan daster katunnya yang lepek oleh keringat dan rambut yang diikat sembarangan, keluar dari dapur membawa nampan berisi teh chamomile dan kue-kue kecil buatan tangannya. Kehadirannya di ruang tamu itu seketika merusak estetika yang sedang dibangun oleh Rosalina. Mata Clarissa menatap Arini dari atas ke bawah, dengan tatapan menilai yang sangat dingin, sebuah pandangan meremehkan yang bahkan tidak berusaha ia sembunyikan. Merasa gengsinya terancam, Rosalina langsung mengambil alih kendali dengan cara yang paling menyakitkan. Sambil tersenyum manis ke arah Clarissa, Rosalina mengibaskan tangannya ke arah Arini, seolah sedang mengusir lalat. "Oh, abaikan saja dia, Clarissa sayang. Dia ini cuma kerabat dari desa yang kebetulan sedang menumpang hidup di rumah kami.
Tahu sendirilah kadang kita harus beramal, menampung orang susah jadi dia suka bantu-bantu di dapur untuk membalas budi. Ucap Rosalina dengan suara yang sangat lembut, namun setiap kata-katanya menusuk langsung ke jantung Arini. Arini membeku tangannya yang memegang nampan bergetar hebat. Ia menoleh ke arah Baskara yang duduk di sofa seberang. Suaminya itu, mengenakan kemeja kasual yang mahal, terlihat sangat tampan dan santai. Namun, yang membuat dada Arini terasa hancur, lebur adalah kenyataan bahwa Baskara diam saja. Ia tidak membenarkan ucapan ibunya tidak mengakui Arini sebagai istri sahnya di depan wanita lain. Dan malah sibuk tersenyum mengagumi sebuah jam tangan Rolex mewah yang baru saja diberikan Clarissa sebagai hadiah perkenalan bisnis. Di ruang tamu miliknya sendiri, Arini diubah menjadi entitas yang tidak terlihat direndahkan, menjadi pembantu tumpang, dan suaminya menikmati setiap detik dari penghapusan eksistensi tersebut demi menjilat harta seorang janda. Ketegangan psikologis yang sudah berada di ubun-ubun itu akhirnya mencapai titik ledaknya tepat 10 menit kemudian. Nirmala yang hari itu kondisinya sedang tidak stabil karena Arini terpaksa mengurangi dosis obat penenangnya demi menghemat biaya merasa haus dan kebingungan. Dengan langkah yang tertatih-tatih dan tubuh yang gemetar, Nirmala keluar dari kamarnya menuju ruang tengah bermaksud mengambil sisa teh di meja. Kehadiran tamu asing dan suara tawa yang asing membuat Nirmala panik. Saat ia berusaha berbalik untuk kembali ke kamar kaki kirinya, yang cacat tersandung ujung karpet tebal yang membentang di bawah meja tamu. Nirmala kehilangan keseimbangan. Tangannya merespons dengan panik, mencoba berpegangan pada pinggiran meja, namun justru menyenggol teko porselen berisi teh panas. Teko itu terguling isinya tumpah membasahi meja dan mengalir deras langsung mengenai tas Hermes Birkin, kulit buaya milik Clarissa yang diletakkan di kursi sebelah. Suara pecahan porselen yang menghantam lantai memecah suasana. Clarissa terkesiap mundur, selalangkah dengan wajah pucat pasi, melihat tas seharga ratusan juta miliknya bernoda kecoklatan. Namun, sebelum Clarissa sempat mengatakan apapun, Rosalina meledak dalam amarah yang tidak terkendali. Mata Rosalina melotot lebar, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dengan gerakan yang sangat cepat, wanita tua itu menghampiri Nirmala yang sedang meringkuk ketakutan di lantai. Plak suara tamparan keras menggema di seluruh sudut ruangan. Kepala Nirmala terlempar ke samping, sudut bibirnya langsung mengeluarkan darah segar. "Dasar sampah cacat pembawa sial," jerit Rosalina dengan suara melengking yang mengerikan. "Kau tahu berapa harga tas ini? Hah, dijual organ tubuhmu yang cacat itu pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Kenapa kau tidak mati saja ditabrak mobil waktu itu daripada menyusahkan hidup anakku?" Hinaan itu ditembakkan bertubi-tubi, mengoyak sisi kemanusiaan yang paling dasar. Mendengar jeritan kakaknya Arini, berlari keluar dari dapur, menjatuhkan lap kotor yang dipegangnya. Insting perlindungannya seketika mengambil alih seluruh ketakutannya. Arini menerjang maju memposisikan tubuhnya sebagai tameng memeluk erat tubuh Nirmala, yang kini menangis terseduh-seduh sambil memegangi pipinya yang merah. Napas Arini memburu air mata, akhirnya menjebol pertahanan matanya. Dengan keberanian yang tersisa dari remah-remah harga dirinya, Arini mendongak menatap suaminya. "Mas, hentikan Mami. Dia kakak kandungku. Mas, dia yang menyelamatkan nyawamu. Kenapa kamu diam saja melihat dia dipukul seperti binatang?" Jerit Arini dengan suara serak yang memilukan. Ia menatap Baskara, memohon setitik keadilan, setitik nurani dari pria yang pernah berjanji akan melindungi mereka.
Namun harapan Arini dihancurkan dengan cara yang paling sadis. Baskara bangkit dari duduknya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah apalagi simpati. Otot rahangnya menegang, matanya berkilat, penuh kebencian yang mendalam. Ia berjalan mendekati Arini, menatap istrinya itu seolah Arini adalah hama penyakit. Suruh dia diam, desis Baskara dengan suara rendah yang sangat mengancam. Suruh orang gila itu berhenti menangis. Dan kamu... Baskara menunjuk tepat ke wajah Arini dengan telunjuknya yang bergetar karena menahan amarah. Kamu berlutut sekarang juga. Minta maaf ke Clarissa. Lap tas itu pakai bajumu sampai bersih. Tas itu harganya lebih mahal dari harga nyawa kalian berdua. Di rumah ini, jangan berani-berani menghancurkan masa depan, proyek puluhan miliarku, karena keteledoran orang cacat yang tidak berguna ini. Waktu terasa berhenti, berdetak di dalam kepala Arini. Udara di sekitarnya mendadak terasa hampa. Suara tangis Nirmala, hembusan napas angkuh Rosalina, dan senyum merendahkan Clarissa memudar menjadi dengungan panjang yang menyakitkan telinga. Ini adalah momen kebangkitan yang paling brutal. Di detik itu, Arini akhirnya melihat suaminya tanpa topeng manipulasi. Baskara bukanlah pria yang terjebak dalam ambisi. Baskara adalah monster. Di mata suaminya, pengorbanan Nirmala yang kehilangan masa depan dedikasi Arini yang menghancurkan tangannya sendiri di dapur pernikahan mereka selama bertahun-tahun semuanya tidak bernilai apa-apa. Harga diri mereka, darah dan air mata mereka dihargai lebih rendah daripada sepotong tas kulit. Arini menatap mata suaminya lekat-lekat, merekam setiap detail kekejaman di sana. Demi menghindari amarah yang lebih besar, yang bisa membahayakan fisik kakaknya Arini, merendahkan dirinya hingga ke titik nol. Dengan gerakan patah-patah seperti boneka kayu, yang putus talinya Arini memutar tubuhnya. Ia meletakkan kedua lututnya di atas pecahan porselen dan genangan teh yang panas. Menundukkan kepala di depan sepatu hak tinggi Clarissa Arini, menggumamkan kata maaf dengan bibir yang kebas. Sementara, ia mengusap tas itu dengan ujung dasternya hati Arini yang tadinya rapuh kini mati, sepenuhnya mengeras menjadi batu yang dingin. Malam harinya, setelah badai penghinaan itu, mereda. Dan rumah kembali dikuasai keheningan Arini, berdiri sendirian di ruang cuci belakang yang remang-remang. Cahaya lampu bohlam kuning menyorot wajahnya yang pucat tanpa ekspresi. Nirmala sudah tertidur pulas setelah meminum obat penenangnya, meninggalkan Arini dengan sisa-sisa kepedihan yang terus menggerogoti dadanya. Dengan gerakan mekanis tanpa jiwa, Arini memeriksa satu persatu saku pakaian kotor milik Baskara sebelum memasukkannya ke dalam mesin cuci. Ia mengambil kemeja abu-abu yang dipakai suaminya beberapa hari lalu, hari di mana sertifikat tanah itu menghilang. Saat jari-jari Arini yang melepuh merogoh saku bagian dalam dada kemeja tersebut, ia merasakan sebuah kertas tebal yang terlipat rapi. Ia menariknya keluar. Itu adalah secarik kertas dengan kop surat resmi. Di bawah pendar cahaya lampu yang redup mata Arini memindai deretan huruf yang dicetak rapi. Itu adalah kwitansi dari seorang notaris ternama di kota. Tulisan di kwitansi itu sangat jelas, pembayaran lunas jasa balik nama dan pengikatan jaminan hak tanggungan atas sertifikat hak milik nomor. Mata Arini melebar, napasnya tercekat di tenggorokan. Nomor sertifikat luas tanah dan alamat yang tertera di sana adalah identitas persis dari tanah warisan almarhum kedua orang tuanya. Tanah yang seharusnya menjadi jaminan hidup Nirmala. Arini membaca baris di bawahnya, dan saat itulah dunia benar-benar runtuh menimpanya. Terdapat keterangan bahwa tanah tersebut telah dibalik nama atas persetujuan penuh sang istri, dan kini telah diserahkan sebagai agunan utama
untuk sebuah perusahaan yang namanya tidak pernah Arini dengar sebuah perusahaan cangkang yang didirikan bersama Clarissa. Kenyataan pahit itu menghantam kepala Arini bagaikan godam besi. Baskara tidak menjatuhkan sertifikat itu. Baskara tidak menyembunyikannya karena lupa. Baskara secara sadar dan terencana telah memalsukan tanda tangan Arini. Suaminya sendiri telah mencuri satu-satunya harapan hidup mereka, merampok darah daging keluarganya sendiri, dan menjadikannya tameng pelindung untuk proyek kotor bersama janda manipulatif itu. Arini berdiri mematung. Tangannya meremas kwitansi itu kuat-kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada jeritan kemarahan. Yang ada hanyalah rasa dingin yang merayap naik dari ujung kaki hingga merasuki seluruh pembuluh darahnya. Di bawah bayangan gelap ruang cuci itu, benih keputusasaan Arini mulai bertransformasi menjadi sebuah kesadaran mengerikan bahwa untuk bertahan hidup, ia tidak bisa lagi menjadi istri yang mengabdi. Ia harus menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari iblis yang menikahinya. Dunia Arini runtuh malam itu, namun anehnya tidak ada satupun air mata yang jatuh membasahi pipinya yang pucat. Alih-alih meledak dalam tangisan histeris atau menjerit mengutuk ketidakadilan langit seperti karakter dalam sinetron, Murah Arini justru mengalami kelumpuhan emosional yang mengerikan. Fenomena freeze response itu menelan seluruh kesadarannya, membekukan aliran darahnya, dan mengubah otaknya menjadi sebuah ruang hampa yang sunyi. Ia berdiri mematung di ruang cuci yang lembab menatap selembar kwitansi notaris di tangannya dengan tatapan kosong yang menembus dimensi waktu. Di dalam kepalanya, realita yang sangat kejam mulai menyusun dirinya sendiri bagaikan kepingan puzzle yang berlumuran bisa beracun. Ia menyadari dengan tingkat kejernihan yang menyiksa bahwa ia sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk melawan. Ia tidak memiliki uang simpanan karena seluruh hasil keringatnya dikuras untuk menutupi potongan uang belanja dan obat kakaknya. Ia tidak memiliki koneksi pejabat atau aparat penegak hukum. Dan ia tidak memiliki kekuatan legal untuk menantang suaminya serta seorang janda miliarder yang kini memegang kendali atas hidupnya. Trauma pengabaian yang selama ini memenjarakan jiwanya ketakutan ditinggalkan sendirian, yang membuatnya rela menjadi budak di rumahnya sendiri, kini hancur lebur digantikan oleh kesadaran absolut bahwa ia telah diserahkan ke dalam mulut harimau oleh pria yang berjanji melindunginya di hadapan Tuhan. Malam itu, Arini tidak tidur sedetik pun. Ia hanya berbaring kaku di sebelah suaminya yang mendengkur halus mendengarkan detak jantungnya sendiri yang berdegup dengan ritme kematian, menyadari bahwa ia sedang tidur seranjang dengan seorang algojo. Perubahan sikap Arini yang mendadak menjadi sangat dingin dan pendiam keesokan harinya tidak luput dari radar manipulatif Baskara. Sebagai seorang sosiopat narsistik yang sangat peka terhadap perubahan dinamika kekuasaan di sekitarnya, Baskara menyadari bahwa istrinya sedang menjauh. Ketakutan bahwa Arini mungkin mengetahui sesuatu dan bisa merusak rencana besar. Peluncuran proyeknya membuat Baskara dengan cepat mengubah taktik permainannya. Malam harinya dengan senyum lembut yang menutupi niat busuknya Baskara, menggunakan strategi love bombing palsu yang sangat menjijikan. Ia memaksa Arini meninggalkan dapur, memaksanya mengenakan baju yang sedikit lebih pantas, lalu membawanya makan malam berdua. Namun, Baskara tidak membawanya ke restoran mewah tempat ia biasa mentraktir Clarissa atau klien-kliennya. Ia membawa Arini ke sebuah warung tenda pecel lele yang pengap di pinggir jalan raya, sebuah tempat yang sengaja ia pilih untuk menciptakan ilusi kesederhanaan dan pengorbanan. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip kemerahan, Baskara menggenggam kedua tangan Arini
yang kasar dan melepuh melintasi meja kayu yang lengket. Matanya mulai berkaca-kaca, meneteskan air mata buaya yang diperankan dengan sangat sempurna hingga nyaris memenangkan piala Oscar. Dengan suara bariton yang bergetar penuh penyesalan palsu Bhaskara mulai merangkai kebohongannya. Ia bercerita bahwa proyek yang sedang ia kerjakan ini sangat berisiko, bahwa ia terpaksa melakukan hal-hal yang tidak ia sukai demi mendapatkan dana. Lalu, klimaks dari manipulasinya meluncur dengan mulus. Bhaskara bersumpah bahwa semua penderitaan ini, semua proyek gila bersama Clarissa, adalah pengorbanan sucinya demi menebus dosa masa lalunya pada Nirmala. Ia berjanji bahwa setelah proyek ini cair, ia akan membawa Nirmala berobat ke luar negeri dan membelikan Arini rumah impian. Penonton di warung itu mungkin melihat sosok suami yang sangat berbakti dan sedang berjuang keras demi keluarganya, tetapi Arini yang duduk mematung dengan piring nasi yang tidak tersentuh merasa isi perutnya bergejolak hebat. Mendengar suaminya menggunakan nama kakaknya yang cacat dan trauma masa lalunya sebagai alat manipulasi membuat Arini ingin memuntahkan seluruh isi lambungnya. Sentuhan tangan Bhaskara di kulitnya kini terasa seperti rayapan belatung yang memakan bangkai. Namun Arini tahu, ia harus bermain mengikuti alur suaminya jika ingin mengetahui kedalaman lubang neraka yang sedang digali untuknya. Keesokan siangnya, berbekal sisa uang receh dari hasil penjualan kue pasar, Arini nekat mendatangi alamat kantor notaris yang tertera pada kwitansi yang ia temukan. Gedung notaris itu megah dan ber-AC dingin sangat kontras dengan keringat dingin yang membasahi daster murah yang dibalut jaket usang milik Arini. Ia berpura-pura menjadi istri naif yang hanya ingin menanyakan salinan dokumen untuk suaminya. Asisten notaris yang melayaninya berasumsi bahwa Arini adalah bagian dari skema karena namanya tertera di seluruh dokumen dengan santai membeberkan rahasia gelap yang membuat lantai tempat Arini berpijak seolah amblas. Bukan hanya sertifikat tanah warisannya yang digadaikan untuk perusahaan cangkang bernama PT Bina Karya Persada, tetapi yang lebih mengerikan adalah struktur jabatan perusahaan tersebut. Berdasarkan dokumen palsu yang tanda tangannya ditiru dengan sangat rapi oleh Bhaskara Arini, tercatat secara legal sebagai direktur utama. Perusahaan sementara Bhaskara dan Clarissa hanya berstatus sebagai konsultan dan pihak luar. Otak Arini bekerja dengan kecepatan penuh memproses informasi itu. Ia menyadari skenario iblis yang telah disusun suaminya. Perusahaan cangkang itu diciptakan semata-mata untuk mencuci uang haram milik mendiang suami Clarissa. Jika suatu saat Bareskrim atau otoritas pajak mengendus kejanggalan dan proyek ini gagal, Bhaskara dan Clarissa bisa melenggang bebas tanpa tersentuh hukum. Sementara Arini, sang direktur utama, di atas kertaslah yang akan langsung diseret ke penjara untuk menanggung semua kejahatan pencucian uang tersebut. Bhaskara tidak hanya merampok harta peninggalan orang tuanya, ia telah menyiapkan sel tahanan yang dingin untuk istrinya sendiri sebagai tameng hukum yang sempurna. Arini melangkah keluar dari kantor notaris itu dengan pandangan yang berkunang-kunang berjalan. Bagaikan mayat hidup di bawah terik matahari siang yang memanggang kulitnya, menyadari bahwa nyawanya secara hukum sudah dihabisi oleh pria yang ia panggil suami. Kehancuran belum selesai menyiksanya. Saat Arini tiba kembali di rumah dengan langkah yang gontai dan jiwa yang telah mati, ia disambut oleh keheningan yang salah. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara denting panci dari dapur. Bau anyir darah seketika menusuk rongga hidungnya, bahkan sebelum ia mencapai ruang tengah. Arini berlari dengan sisa tenaga yang ia miliki dan mendapati pintu kamar mandi terkunci rapat dari dalam. Dari celah bawah pintu aliran kecil
berwarna merah pekat merayap lambat di atas permukaan ubin keramik putih, menciptakan kontras warna yang paling menakutkan yang pernah dilihat mata manusia. Kepanikan yang brutal merobek dada Arini. Ia berteriak memanggil nama kakaknya, menghantamkan bahu kurusnya ke daun pintu berulang kali, tanpa memedulikan rasa sakit yang meremukkan tulang selangkanya. Dengan satu hantaman terakhir, yang didorong oleh adrenalin murni, pintu itu jebol. Pemandangan di dalamnya membuat napas Arini terhenti total. Nirmala tergeletak tak berdaya di lantai kamar mandi, yang basah pergelangan tangannya sayat oleh pecahan kaca cermin yang ia hancurkan sendiri. Wajah Nirmala sepucat kapas, matanya menatap langit-langit dengan kekosongan yang memilukan. Selama Arini pergi Rosalina, rupanya telah menjalankan teror psikologisnya. Mami Rosalina secara sistematis membisikkan racun ke telinga Nirmala, menuduh bahwa Nirmala adalah parasit yang menghancurkan kebahagiaan pernikahan Arini, bahwa karena kecacatannya Arini harus menderita menjadi babu dan tidak bisa memiliki anak. Manipulasi sadis Rosalina berhasil menghancurkan sisa-sisa kewarasan Nirmala, mendorongnya untuk mengakhiri hidup agar adiknya bisa terbebas dari beban. "Mbak, tolong, jangan tinggalkan aku, kumohon. Mbak." Jerit Arini, suaranya pecah berkeping-keping menjadi lolongan, rasa sakit yang paling purba. Ia melempar tubuhnya ke genangan darah, merobek ujung jaket usangnya dengan gigi dan tangan yang gemetar hebat, lalu membebat luka di pergelangan tangan Nirmala sekuat tenaga untuk menghentikan pendarahan. Arini memeluk erat tubuh kakaknya, yang dingin menempelkan wajahnya ke pipi Nirmala, yang perlahan kehilangan kehangatan, sementara darah merah pekat menodai seluruh pakaian dan lengannya. Di dalam kamar mandi yang sempit dan berbau kematian itu, sambil mendekap tubuh satu-satunya darah daging yang ia miliki, terjadi sebuah transformasi psikologis yang epik di dalam diri Arini. Keputusasaan dan kelemahan mentalnya menguap digantikan oleh kemarahan absolut yang sangat sunyi dan dingin. Attachment issue yang selama ini membuatnya takut kehilangan keluarga suaminya, kini mati terbunuh oleh genangan darah kakaknya. Ia tidak lagi peduli pada Bhaskara. Ia tidak lagi mencari cinta, pengakuan, atau validasi dari keluarga monster yang telah menghancurkan hidupnya. Tatapan mata Arini yang memeluk kakaknya di lantai ubin itu berubah mengeras menjadi mata seorang predator yang siap merobek leher musuhnya. Ia harus menyelamatkan kakaknya, dan setelah itu, ia akan memastikan orang-orang yang membuat kakaknya berdarah akan membayar dengan harga yang jauh melebihi nyawa. Malam harinya, setelah dokter klinik terdekat berhasil menjahit luka Nirmala dan menidurkannya dengan dosis obat penenang ekstra rumah, kembali diselimuti kegelapan yang mencekam. Bhaskara pulang larut malam sama sekali, tidak mempedulikan bau karbol pekat yang digunakan Arini untuk mengepel sisa darah di kamar mandi. Bhaskara tertidur pulas di ranjang empuk, mereka mendengkur dengan kepuasan pria yang merasa menguasai dunia. Di saat itulah, Arini yang duduk di sudut kamar dengan mata terbuka lebar dalam kegelapan mulai bergerak. Tangannya tidak lagi gemetar. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, hanya ada presisi yang mematikan. Ia melangkah tanpa suara, mengambil ponsel pintar Bhaskara yang tergeletak di atas nakas. Menggunakan kata sandi yang sudah lama ia ketahui, namun tidak pernah ia gunakan untuk mencampuri urusan suaminya, Arini membuka kunci layar. Dengan sangat cepat dan teliti hasil dari pencarian informasi yang ia lakukan di sela-sela waktu tunggunya di klinik tadi sore, Arini mengunduh dan menyembunyikan sebuah aplikasi penyadap tingkat tinggi ke dalam sistem ponsel suaminya. Aplikasi itu akan merekam semua panggilan telepon pesan teks dan bahkan bisa diaktifkan sebagai mikrofon jarak jauh
tanpa ketahuan. Setelah memastikan aplikasi itu tersembunyi sempurna, di balik folder sistem ia mengembalikan ponsel itu tepat di posisi semula. Arini lalu melangkah keluar dari kamar menyelinap ke dapur yang gelap gulita. Ia menyandarkan punggungnya pada dinding yang dingin, mengambil earphone murah miliknya, dan menyambungkannya ke ponselnya sendiri. Layar ponselnya memancarkan cahaya biru redup yang menyinari separuh wajahnya yang kini terlihat tanpa emosi. Ia mengaktifkan sistem penyadapan. Awalnya, hanya terdengar suara statis, namun keesokan harinya aplikasi itu memberikan hasil yang mengguncang batas-batas neraka. Melalui earphone di telinganya, saat ia sedang berpura-pura mencuci piring Arini, mendengar dengan jelas percakapan telepon antara Baskara dan ibunya Mami, Rosalina. Suara mereka jernih tajam dan penuh dengan ketiadaan nurani. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk hari perayaan peluncuran proyek besar minggu depan, hari di mana Clarissa dan rekan-rekan bisnis kelas atas akan datang berkunjung ke rumah untuk pesta kecil sebelum acara utama di hotel. Pokoknya sebelum Clarissa datang, si cacat itu harus sudah tidak ada di rumah ini, Bas. Mami malu kalau rekan bisnismu melihat kita memelihara orang gila. Suara Rosalina terdengar penuh penekanan. Kemudian, suara suaminya pria yang semalam menangis di warung pecel lele memohon maaf demi Nirmala menjawab dengan kekehan ringan yang membekukan darah Arini. Tenang saja, Mi. Aku sudah bayar preman dari panti jompo ilegal di pinggiran kota. Malam sebelum acara waktu Arini tertidur, mereka akan datang mengangkut Nirmala paksa ke sana. Panti itu tidak terdaftar Arini, tidak akan pernah bisa melacaknya. Rumah kita akan bersih total saat Clarissa datang. Mendengar kalimat itu, Arini melepaskan earphone-nya perlahan. Ia berdiri di tengah dapur yang sunyi membiarkan keran air terus menyala menutupi suara detak jantungnya. Senyum tipis yang mengerikan dan tidak pernah muncul sebelumnya kini terukir perlahan di bibirnya yang pucat. Mereka ingin bermain dengan nyawa kakaknya, maka Arini akan memastikan pesta peluncuran yang mereka banggakan itu akan menjadi panggung kehancuran abadi bagi mereka semua. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Baskara dan Mami Rosalina, akhirnya tiba hari perayaan grand launching proyek properti prestisius yang digadang-gadang akan mengangkat derajat mereka ke puncak kasta sosial. Pesta perayaan utama diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang kemewahannya sanggup menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Tirai-tirai beludru merah menjuntai dari langit-langit yang dihiasi lampu gantung kristal raksasa, memantulkan cahaya keemasan yang membuat seluruh ruangan terlihat seperti istana Eropa. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak sutra dan rangkaian bunga lili putih import, sementara para pelayan berseragam rapi, mondar-mandir membawa nampan berisi sampanye dan kaviar. Di sudut ruangan sebuah panggung megah berlatar belakang layar LED raksasa menampilkan logo perusahaan PT Bina Karya Persada yang bergantian dengan foto Baskara dan Clarissa yang tampak sangat serasi. Sejak sore, Baskara dan Rosalina sudah berangkat lebih dulu ke hotel dengan mobil sewaan mewah. Baskara mengenakan setelan jas tuxedo hitam, karya desainer ternama yang harganya setara dengan biaya hidup Arini. Selama 2 tahun sementara Rosalina tampil maksimal, dengan gaun malam berkilau, memamerkan perhiasan yang entah dari mana ia dapatkan untuk menyombongkan diri di hadapan para sosialita. Mereka pergi dengan hati yang sangat ringan, merasa telah menang telak dalam permainan kotor mereka. Malam sebelumnya, Baskara telah memastikan bahwa rencananya berjalan lancar. Ia mengira Arini telah pergi ke sebuah alamat palsu yang ia berikan.
mengira istrinya sedang sibuk mengantar Nirmala ke sebuah fasilitas pengobatan alternatif di luar kota yang sesungguhnya adalah panti jompo kumuh. Tempat Nirmala direncanakan untuk dibuang selamanya. Baskara merasa rumah tangganya sudah bersih dari aib dan ia siap melangkah menuju kehidupan barunya yang sempurna. Namun, yang tidak diketahui Baskara Arini sama sekali tidak pernah berangkat ke alamat palsu itu. Berbekal informasi dari sadapan telepon yang ia rekam, dengan cermat Arini telah memindahkan Nirmala ke tempat yang aman malam sebelumnya menyewakan sebuah kamar kos kecil yang sangat sederhana, namun bersih jauh dari jangkauan preman sewaan suaminya. Dan malam ini, sementara Baskara tersenyum lebar menyambut para tamu penting Arini, sedang berada dalam perjalanan menuju hotel bintang 5 itu dengan menggunakan taksi online. Arini duduk diam di kursi belakang, mendekap erat lengan Nirmala yang bergetar ketakutan karena trauma keramaian. Arini tidak mengenakan gaun mewah. Ia hanya memakai kemeja lengan panjang, sederhana berwarna putih yang sedikit kebesaran dipadukan dengan celana bahan hitam yang biasa ia gunakan untuk mengantar pesanan catering. Rambutnya diikat rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang tirus, namun memancarkan aura ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada riasan di wajahnya, hanya kepucatan alami yang mempertegas sorot matanya yang tajam dan mematikan. Malam ini, Arini tidak datang untuk merengek, ia tidak datang untuk menangis meminta keadilan. Ia datang untuk menghancurkan eksistensi suaminya tepat di jantung kesombongan pria itu. Ia datang untuk menelanjangi kebohongan yang telah menghisap darah dan harga diri keluarganya. Ketika taksi online itu berhenti di lobi utama hotel yang dipenuhi mobil-mobil mewah Eropa, Arini memapah Nirmala keluar dengan langkah yang sangat tenang. Mereka berjalan melintasi karpet merah, membelah kerumunan tamu-tamu elit yang menatap mereka dengan dahi berkerut, seolah melihat dua orang gelandangan yang tersesat masuk ke dalam surga. Arini sama sekali tidak mengindahkan tatapan merendahkan itu. Fokusnya hanya satu pintu ganda berlapis emas yang menuju ballroom tempat suaminya berada. Namun, sebelum mereka bisa mencapai pintu itu, sosok Mami Rosalina muncul dari arah lorong VIP. Mata Rosalina membelalak lebar, keterkejutan yang luar biasa terpancar dari wajahnya yang penuh riasan tebal saat melihat menantunya dan wanita cacat yang seharusnya sudah berada di panti jompo itu berdiri di lobi hotel. Wajah Rosalina seketika memerah karena amarah dan rasa malu yang luar biasa menyadari bahwa rencananya telah berantakan dan gengsinya dipertaruhkan. Dengan kecepatan yang tidak terduga dari seorang wanita seusianya, Rosalina setengah berlari, memberi isyarat panik kepada dua orang petugas keamanan berbadan besar. Tanpa banyak bicara, Rosalina dan para petugas itu mencegat langkah Arini. Sebelum Arini bisa bereaksi, Rosalina mencengkeram lengan Arini dengan kuku-kukunya yang runcing, sementara dua penjaga keamanan itu dengan kasar memegang kursi roda Nirmala yang disediakan pihak hotel dan menyeret mereka secara paksa menuju sebuah ruang tunggu VIP kedap suara yang terletak di sayap kiri bangunan jauh dari pandangan para tamu. Pintu ruangan VIP itu ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Di ruangan mewah yang sunyi itu, Rosalina melepaskan seluruh racun sosiopatnya. Wajahnya yang tadinya tersenyum manis di depan para tamu, kini berubah bengis urat-urat, di dahinya menonjol, dan matanya menyiratkan kebencian yang mendalam. Dasar wanita jalang tidak tahu diri. Desis Rosalina meludah pelan ke arah lantai di dekat kaki Arini. Bagaimana bisa kau ada di sini? Bukankah seharusnya kau sudah membuang kakak cacatmu ini ke tempat sampah yang pantas untuknya? Kau sengaja datang ke sini untuk mempermalukan anakku. Hah?
Kau ingin menghancurkan masa depan Baskara setelah semua kebaikan yang kami berikan padamu. Hinaan. Rosalina meluncur bagaikan rentetan peluru. Ia memutar-mutar tubuhnya memandang Arini dan Nirmala dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang maksimal. Dengar baik-baik Arini, darah keluargamu itu kotor, miskin cacat, dan tidak punya adab. Kau pikir pengorbanan kaki kakakmu dulu itu sesuatu yang suci. Jangan membuatku tertawa. Itu hanyalah kebodohan orang miskin yang mencari muka, berharap bisa memeras keluarga kami seumur hidupnya. Kalimat itu sangat kejam, mengoyak sisi kemanusiaan yang paling dasar. Nirmala yang duduk di kursi roda mulai bergetar hebat. Napasnya tersengal-sengal, matanya melotot, dipenuhi teror, mengingat kembali bayangan mobil yang menghancurkan kakaknya. Rosalina menggunakan trauma itu sebagai senjata untuk membungkam mereka. Namun, alih-alih menangis seperti biasanya, Arini berdiri tegak. Ia tidak melawan secara fisik, ia tidak memaki balik. Mata Arini yang kosong dan dingin menatap tepat ke manik mata Rosalina, menyerap setiap hinaan itu sebagai bahan bakar untuk kemarahannya yang sebentar lagi akan meledak. Di saat yang bersamaan dari layar monitor televisi raksasa yang menempel di dinding ruang VIP tersebut, sebuah siaran langsung dari dalam ballroom sedang berlangsung. Layar itu menampilkan panggung utama, di mana Baskara dengan senyum narsis yang sangat memuakkan sedang berdiri di depan mikrofon. Ratusan pasang mata kamera wartawan dan kolega bisnis elit menatapnya dengan kekaguman. Baskara memberikan pidato kesuksesannya dengan retorika yang sangat manis, menceritakan perjuangannya membangun perusahaan dari nol, meskipun semua orang yang menyadari kebenaran tahu bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Dan kemudian, klimaks dari pengkhianatan itu terjadi secara langsung disiarkan ke seluruh penjuru ruangan. Dengan gaya yang sangat dramatis, Baskara menoleh ke samping panggung dan mengulurkan tangannya. Clarissa dengan gaun merah menyala yang sangat provokatif, melangkah naik ke atas panggung, diiringi tepuk tangan riuh para tamu. Baskara merangkul pinggang janda miliarder itu, lalu mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Kesuksesan ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan satu orang yang sangat berarti bagi saya. Suara Baskara menggema berat dan penuh emosi palsu. Saya ingin secara resmi memperkenalkan Clarissa, bukan hanya sebagai mitra bisnis saya yang paling brilian, tetapi sebagai wanita yang telah memberikan warna baru dalam hidup saya. Seorang calon pendamping hidup yang sepadan yang akan mendampingi saya membangun imperium ini. Gemuruh tepuk tangan membahana. Di hadapan ratusan orang yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial, Baskara dengan sadar, dengan bangga dan secara publik menghapus eksistensi pernikahan sahnya. Ia mengubur Arini, hidup-hidup demi setumpuk uang dan posisi palsu di masyarakat. Di dalam ruangan VIP yang kedap suara itu, kehancuran mencapai puncaknya. Melihat adegan di layar monitor, mendengar suaminya mendeklarasikan wanita lain sebagai pendamping hidup, sementara ia masih berstatus istri sah Nirmala, akhirnya tidak kuat menahan beban mentalnya. Kakak Arini itu menjerit tertahan sebuah suara mengerikan yang berasal dari kedalaman jiwa yang tercabik-cabik. Nirmala mencengkeram dadanya, tubuhnya kejang-kejang dengan hebat dan matanya berputar ke atas. Serangan panik yang luar biasa memicu reaksi fisik ekstrem. Ia terjatuh dari kursi rodanya kelonjotan di atas karpet tebal ruangan VIP tersebut. Napas Nirmala terputus-putus seolah udara menolak memasuki paru-parunya. Kepanikan menyergap Arini. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, memeluk erat tubuh kakaknya yang kejang, mencoba menahan kepala Nirmala agar tidak terbentur pinggiran meja kaca. "Mbak Nirmala, bertahanlah!" jerit Arini, suaranya pecah berkeping-keping.
Dengan wajah yang bersimbah air mata, keputusasaan Arini mendongak menatap Rosalina. "Mamiku mohon, tolong panggilkan dokter. Dia bisa mati." Mi buka pintunya. Arini memohon dengan segenap kerendahan hatinya, menyerahkan sisa-sisa harga dirinya demi nyawa sang kakak. Namun balasan yang ia terima adalah senyum dingin yang sangat sadis dari bibir merah Rosalina. Ibu mertuanya itu mundur beberapa langkah menuju pintu keluar, melambaikan tangannya seolah sedang membuang sampah. "Lebih cepat dia mati lebih baik. Setidaknya itu tidak akan merusak acara anakku," desis Rosalina tanpa belas kasihan. Ia memerintahkan 2 penjaga keamanan untuk keluar, lalu menutup pintu tebal itu dari luar. Suara klik kunci yang berputar terdengar sangat keras di telinga Arini. Rosalina sengaja mengunci mereka dari luar, mengurung Arini dan kakaknya yang sedang sekarat di dalam ruangan berpendingin udara yang kini terasa seperti bilik eksekusi. Di ruangan yang dingin dan terisolasi itu, waktu seolah berjalan melambat menguji seberapa jauh batas ketahanan jiwa manusia. Arini berjuang sendirian. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia membuka kancing kerah piyama kakaknya, memiringkan tubuh Nirmala agar jalur napasnya terbuka, dan terus membisikkan kata-kata penenang dengan suara yang bergetar menahan tangis. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam kejang, Nirmala perlahan mereda. Tubuh kakaknya itu lemas tak berdaya, matanya terpejam dengan napas yang masih sangat berat dan dangkal. Arini memastikan kakaknya stabil, lalu perlahan bangkit berdiri. Lututnya, gemetar gaun kasualnya kusut, dan beberapa helai rambutnya menempel di dahi yang berkeringat dingin. Namun, saat Arini berdiri tegak dan menatap bayangannya sendiri di cermin besar ruangan VIP, itu sesuatu di dalam dirinya benar-benar patah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat gelap dan mematikan terlahir. Sisa-sisa air mata di wajahnya mengering, digantikan oleh ekspresi kosong yang menakutkan sebuah ketenangan mutlak dari seseorang yang tidak lagi memiliki apapun untuk hilang. Ia tidak lagi mencari jalan keluar yang damai. Ia meraih sebuah asbak kristal berat dari atas meja tamu, berjalan mendekati pintu kayu solid berlapis kulit itu, dan tanpa ragu-ragu, ia menghantamkan asbak kristal itu tepat pada gagang pintu berulang kali dengan kekuatan yang tidak terbayangkan berasal dari tubuh sekurus itu. Suara logam yang remuk berpadu dengan pecahan kristal menggema hingga akhirnya kunci itu patah. Arini menendang pintu itu hingga terbuka lebar melangkah keluar bagaikan malaikat pencabut nyawa yang bangkit dari neraka. Ia tidak mempedulikan staf hotel yang menatapnya dengan terkejut, tidak mempedulikan penjaga yang mencoba menahannya. Arini berjalan lurus menembus lorong auranya yang gelap dan mengancam membuat siapapun secara insting menyingkir dari jalannya. Dengan satu dorongan kuat, ia membuka pintu ganda ballroom utama. Suasana di dalam sedang sangat meriah, denting gelas sampahnya bersahut-sahutan, mengiringi lagu klasik yang mengalun lembut. Baskara sedang mengangkat gelasnya bersulang dengan Clarissa sambil tersenyum lebar ke arah para investor. Namun, senyum narsis itu seketika membeku. Mata Baskara terbelalak lebar wajahnya, yang tadinya cerah berubah seputih kertas saat melihat istrinya berdiri di ambang pintu masuk. Cahaya terang ballroom menyoroti sosok Arini yang berantakan menciptakan kontras yang sangat mengejutkan bagi seluruh tamu yang hadir. Musik tiba-tiba terhenti. Suasana ballroom yang tadinya riuh berubah menjadi keheningan absolut yang sangat mencekam. Ratusan pasang mata beralih menatap wanita berbaju putih sederhana yang berdiri dengan tatapan mata kosong jurang yang tak berdasar. Arini tidak menjerit histeris. Ia tidak berlari, ia tidak menangis, dan ia tidak melontarkan makian murahan.
dengan langkah yang pelan ritmis dan sangat terukur. Arini berjalan melintasi ballroom, membelah kerumunan orang-orang kaya yang menatapnya dengan campuran rasa jijik dan penasaran yang intens. Setiap langkahnya menggema di lantai marmer sebuah hitungan mundur menuju kehancuran total. Baskara menelan ludah dengan susah payah, keringat dingin mulai membasahi kerah kemejanya. Ia ingin berteriak menyuruh keamanan menyeret istrinya keluar, namun ketakutan melumpuhkan pita suaranya. Clarissa menatap Arini dengan tatapan meremehkan, masih mengira bahwa wanita ini hanyalah benalu yang datang untuk meminta jatah uang. Arini berhenti tepat di depan panggung kecil tempat Baskara dan Clarissa berdiri. Jarak mereka hanya terpaut beberapa meter. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arini mengangkat tangan kirinya perlahan. Di bawah sorotan lampu kristal cincin kawin emas sederhana yang selama ini ia jaga siang dan malam, yang ia lindungi dari panasnya oven dan kasarnya sabun cuci berkilau, redup di jari manisnya. Dengan gerakan yang sangat lambat dan disengaja memastikan seluruh tamu elit itu melihatnya, Arini melepaskan cincin itu dari jarinya. Ia melangkah satu langkah lebih dekat, mengulurkan tangannya di atas gelas sampanye Clarissa, dan menjatuhkan cincin kawin itu tepat ke dalam cairan keemasan tersebut. Bunyi denting kecil saat cincin logam itu beradu dengan dasar gelas kristal terdengar sangat keras di tengah kesunyian yang membekukan itu. Itu adalah sebuah pernyataan perang tanpa suara, sebuah simbol pemutusan ikatan yang paling merendahkan dilakukan tepat di depan ratusan investor dan kolega bisnis yang selama ini diagung-agungkan Baskara. Arini menatap mata Baskara untuk terakhir kalinya, memberikan sebuah senyum tipis yang syarat akan janji kehancuran. Lalu berbalik membelakangi suaminya, berjalan kembali dengan kepala tegak mengambil kakaknya, dan melangkah pergi dari neraka kemewahan palsu itu tanpa pernah menoleh lagi. Malam itu menjadi garis pemisah yang brutal antara kehidupan lama yang penuh penderitaan dan sebuah lembaran baru yang tidak kalah beratnya, namun akhirnya bebas dari racun. Dampak dari insiden di ballroom Hotel Bintang 5 itu membalikan alur nasib semua karakter dengan cara yang sangat ekstrem. Arini dan Nirmala menghilang tanpa jejak dari kehidupan Baskara. Seperti asap yang tertiup angin malam, mereka tidak kembali ke rumah kontrakan, tidak meninggalkan pesan, dan tidak menuntut harta gonogini sepeser pun. Dengan sisa uang tabungan rahasia yang tidak seberapa hasil dari menyisihkan keuntungan pesanan tumpeng berbulan-bulan, Arini menyewa sebuah kamar kos sempit berdinding batako di pinggiran kota, jauh dari jangkauan Mami Rosalina dan suaminya. Di tempat yang sangat sederhana itu, dengan hanya satu kasur tipis yang berbagi ruang dengan kompor gas satu tungku, sisi manusiawi Arini diuji hingga batas kemampuannya. Untuk bertahan hidup dan menebus obat kakaknya, ia harus menurunkan harga dirinya. Bekerja serabutan menjadi buruh, cuci pakaian tetangga di siang hari, dan pembuat kue pasar titipan di warung-warung pada malam hari. Tubuhnya semakin kurus. Kering tulang selangkanya menonjol dari balik daster usangnya. Namun, untuk pertama kalinya sejak ia menikah, mata Arini memancarkan kedamaian yang tak tergoyahkan. Setiap kali ia kembali ke kos sempit itu, melihat Nirmala sedang duduk menyulam, dengan tenang tanpa dihantui ketakutan, disiksa atau dihina. Arini merasakan kemenangan kecil yang bernilai lebih dari seluruh kekayaan yang pernah dipamerkan mantan suaminya. Keputusan untuk melepaskan diri dari keluarga beracun itu terasa sangat berat secara fisik, namun menyembuhkan jiwanya yang telah lama mati. Sementara Arini menemukan cahaya kecil di tengah kesulitannya di dunia Baskara yang gemerlap jarum. Jam karma sedang berputar dengan sangat cepat. Kehancuran itu tidak datang dari kutukan gaib atau sambaran petir,
melainkan murni lahir dari keserakahannya sendiri yang tidak memiliki batas. 3 bulan pasca pesta peluncuran yang sangat meriah itu, ilusi kesuksesan yang dibangun Bhaskara di atas penderitaan istrinya akhirnya meledak menghancurkan wajahnya sendiri. Di suatu pagi yang kelabu, saat Bhaskara sedang menikmati kopi mahal di kantornya sambil membayangkan keuntungannya yang berlipat ganda belasan mobil, SUV hitam berpelat polisi mendadak berhenti di depan lobi gedung perusahaannya. Petugas kepolisian berseragam lengkap dari tim khusus Bareskrim Polri merangsek masuk menyegel pintu-pintu dan menyita puluhan boks dokumen. Proyek mega properti yang selama ini digaungkan Clarissa dan dijalankan oleh Bhaskara ternyata hanyalah sebuah skema Ponzi raksasa. Lebih buruk lagi, aliran dana awal yang digunakan untuk memutar bisnis itu terbukti merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari jaringan narkoba internasional, peninggalan mendiang suami Clarissa. Bhaskara diseret keluar dari ruangannya dengan tangan terborgol di belakang wajah tampannya. Pucat pasi matanya melotot liar mencari-cari Clarissa untuk dimintai pertolongan. Namun disinilah kepolosan kotor Bhaskara menghancurkannya. Clarissa sang janda elegan dengan senyum mematikan itu adalah pemain papan atas dalam dunia kriminal berkerah putih. Menyadari bahwa pergerakan polisi sudah mulai mendekat sejak beberapa minggu sebelumnya, Clarissa telah mencairkan seluruh aset perusahaan, yang tersisa mentransfernya ke rekening-rekening anonim di luar negeri dan melarikan diri menggunakan paspor palsu tanpa meninggalkan jejak secuil pun. Clarissa meninggalkan Bhaskara sendirian, menjadikannya sebagai satu-satunya penanggung jawab utama atas seluruh kerugian investor dan tindak pidana pencucian uang tersebut. Bagaimanapun, juga di hadapan hukum Bhaskara adalah orang yang paling aktif mencari investor, dan namanya tercantum dalam berbagai aliran transaksi, meskipun di atas kertas awal perusahaan itu dirancang dengan nama Arini sebagai direktur utamanya. Penangkapan Bhaskara disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi nasional, menghancurkan citra profesionalnya hingga tak bersisa mengubah agen properti arogan itu menjadi tontonan publik yang paling memalukan. Berita penangkapan itu menjadi godam yang meremukan seluruh sendi kehidupan Mami Rosalina. Saat pihak bank dan kepolisian datang menyita rumah mewahnya yang dibeli dari hasil menipu para investor mantan sosialita itu sedang mengadakan arisan berlian bersama teman-temannya. Suasana seketika berubah menjadi kekacauan yang memalukan. Rosalina menjerit histeris, menolak diusir dari istananya mempertahankan gengsinya di depan teman-temannya dengan cara berteriak bahwa ini semua adalah kesalahan teknis. Namun, lingkaran pertemanan elit yang selama ini ia agung-agungkan orang-orang yang sering ia suap. Dengan makanan gratis buatan Arini, tidak ada satupun yang membantunya. Mereka justru berbalik menertawakannya mencibir dengan tatapan merendahkan dan buru-buru memblokir nomor telepon Rosalina agar tidak terseret dalam kasus anaknya. Dalam hitungan jam Rosalina berubah dari ratu arisan menjadi gelandangan. Ia terpaksa menyeret koper berisi sisa pakaiannya di pinggir jalan di bawah terik matahari. Tanpa tujuan sementara, bisik-bisik tetangga tentang kejatuhannya menjadi bahan gunjingan paling hina di seluruh penjuru kota. Gengsi yang ia pertahankan dengan cara menginjak-injak harga diri Arini, kini runtuh menjadi debu yang bahkan tidak berharga untuk ditiup angin. Di ruang interogasi Bareskrim yang dingin suram dan berbau kopi, basi sebuah plot twist yang telah disiapkan Arini dengan sangat presisi akhirnya terbongkar. Bhaskara yang duduk di kursi besi dengan wajah kuyu dan seragam tahanan berwarna oranye mencoba memainkan kartu terakhir dari kepengecutannya. Dengan napas tersengal karena panik, ia bersikeras di hadapan penyidik bahwa ia tidak tahu apa-apa soal pencucian uang tersebut. Bhaskara mulai melempar kesalahan, menyebut nama istrinya Arini
yang secara legal tertulis sebagai direktur utama di akta notaris yang dulu ia palsukan. Ia berharap bahwa kebohongannya akan menyeret Arini ke dalam penjara menggantikan dirinya, sama persis dengan rencana awal yang ia susun bersama Clarissa. "Periksa istri saya, Pak Dia direktur utamanya, saya cuma menjalankan perintahnya. Dia yang harus bertanggung jawab," teriak Baskara dengan suara serak, mencoba menyelamatkan lehernya sendiri tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Penyidik senior yang duduk di seberang meja tidak terpengaruh oleh sandiwara itu. Alih-alih mencatat pembelaan Baskara, penyidik itu tersenyum tipis membuka sebuah laci dan meletakkan sebuah flash disk hitam berukuran kecil tepat di depan wajah Baskara. "Baskara, sepertinya Anda terlalu meremehkan orang-orang di sekitar Anda," ucap penyidik itu dengan nada dingin yang menusuk. "Kami sudah memiliki alat bukti yang sangat cukup jauh sebelum Clarissa melarikan diri dan Anda ditangkap. Semua ini berkat laporan anonim yang dikirimkan kepada kami 3 hari sebelum acara peresmian proyek Anda di hotel waktu itu." Penyidik itu menyalakan laptopnya, menyambungkan flash disk tersebut, dan memutar sebuah file audio. Suara rekaman telepon yang sangat jernih memenuhi ruang interogasi itu. Itu adalah suara Baskara dan Clarissa yang sedang merencanakan manipulasi data investor. Suara Baskara yang tertawa menceritakan bagaimana ia memalsukan tanda tangan Arini di depan notaris, hingga percakapan kotor tentang bagaimana mereka akan menjadikan Arini sebagai kambing hitam jika bisnis ini terbongkar. Mata Baskara membelalak lebar bola. Matanya nyaris melompat keluar dari rongganya. Napasnya tercekat di tenggorokan saat menyadari dari mana asal rekaman itu. Itu adalah rekaman dari ponselnya sendiri, disadap secara langsung dari dalam rumahnya tempat ia merasa paling berkuasa. Selain rekaman suara penyidik, juga menunjukkan folder berisi foto-foto dokumen pemalsuan aliran dana ilegal dan mutasi rekening rahasia Baskara yang semuanya difoto dengan sangat rapi oleh Arini di malam-malam saat Baskara sedang tertidur pulas. Ternyata, sejak malam, ia mendengar penyadapan tentang rencana membuang Nirmala ke panti jompo Arini tidak hanya sekadar marah. Ia menyusun jebakan hukum dengan sangat teliti, menyalin seluruh bukti kejahatan suaminya, lalu mengirimkannya ke kepolisian secara diam-diam. Arini telah mengorbankan status pernikahannya, membiarkan suaminya berpesta pora di atas kebohongan hanya untuk memastikan jerat hukum itu mengikat leher Baskara tanpa bisa dilepaskan lagi. Menyadari bahwa istri yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai wanita bodoh, lemah, dan tak berdaya, justru menjadi arsitek utama kehancurannya mental. Baskara hancur lebur berkeping-keping. Ketakutan terbesarnya di dunia kini menjadi kenyataan yang paling absolut. Ia jatuh miskin, ditelanjangi kebohongannya di depan publik, dan akan membusuk di balik jeruji besi tanpa ada satupun orang yang bersedia menolongnya. Baskara menangkup wajahnya dengan kedua tangan yang diborgol, menangis meraung-raung dalam kesunyian ruang interogasi, meratapi karma instan yang dikirimkan langsung oleh tangan istrinya sendiri. Penyelesaian akhir dari pusaran konflik ini tidak menghadirkan adegan keajaiban manis seperti dongeng pengantar tidur. Ia berjalan sangat realistis, berat, dan dipenuhi kesunyian yang mematikan. 4 bulan setelah penangkapannya, persidangan kasus Baskara akan segera digelar dengan tuntutan hukuman belasan tahun penjara, berlapis pasal pencucian uang dan penipuan massal. Di tengah keputusasaannya yang semakin menggila di dalam sel isolasi Baskara, yang kini kehilangan seluruh aura kesombongannya, memohon kepada kuasa hukum pro bono yang menanganinya untuk mempertemukannya dengan Arini 1 kali saja sebelum sidang pembacaan dakwaan dimulai. Dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye yang longgar menutupi tubuhnya
yang semakin kurus, wajah yang cekung, dan kantung mata hitam yang tebal. Baskara menunggu di ruang jenguk tahanan dengan hati yang dipenuhi harapan semu. Ia masih meyakini jauh di dalam delusi narsistiknya bahwa Arini, yang dulu rela bekerja keras untuknya, masih memiliki sisa-sisa kelemahan yang bisa dimanipulasi. Ketika pintu besi berderit terbuka, Baskara segera mendongak. Arini melangkah masuk ke dalam ruang kaca tahanan yang dingin itu. Penampilannya masih sangat sederhana mengenakan kemeja katun pudar dan celana panjang hitam, namun postur tubuhnya berdiri jauh lebih tegak dari sebelumnya. Tidak ada lagi bahu yang melengkung, karena beban ketakutan. Tidak ada lagi pandangan mata yang menunduk menghindari konflik. Arini duduk di kursi plastik di seberang kaca pembatas, mengangkat gagang telepon intercom dengan gerakan yang sangat tenang. Baskara langsung meraih gagang telepon di sisinya. Begitu mendengar helaan napas Arini, pertahanan pria itu seketika runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, air mata bercampur ingus membasahi wajahnya yang kuyu. Dengan gerakan putus asa, Baskara melorot dari kursinya, bersujud di atas lantai keramik. Ruang jenguk yang kotor menempelkan dahinya ke lantai sambil meracau memohon ampunan melalui intercom. Arini sayang, aku mohon ampun. Maafkan aku, Arini. Suaranya serak dan pecah menggema menyedihkan dari speaker kecil di telinga Arini. Tolong cabut laporanmu soal pemalsuan tanda tangan itu, Arini. Jika kau mencabutnya, hukumanku bisa berkurang beberapa tahun. Aku janji, Arini, aku janji akan berubah setelah keluar nanti. Ingat cinta kita dulu. Ingat janjiku pada Nirmala. Aku akan membalas budi, aku akan membahagiakan kalian. Tolong selamatkan aku, Arini. Baskara mengemis dengan segala daya upayanya, mencoba menggunakan taktik manipulasi. Terakhirnya dengan membawa-bawa nama Nirmala dan kenangan masa lalu untuk menyentuh kelemahan mental istrinya. Namun, respons Arini adalah manifestasi puncak dari seluruh kedewasaan emosional yang telah ia bangun di atas puing-puing penderitaannya. Tidak ada teriakan marah yang meluap-luap, tidak ada air mata kekecewaan, dan tidak ada senyum kemenangan yang sombong di wajahnya. Arini hanya duduk diam menatap pria yang sedang bersujud di balik kaca tebal itu dengan sepasang mata yang sepenuhnya kosong dari rasa cinta maupun benci. Wajahnya setenang permukaan air di danau yang membeku. Bagi Arini, pria di hadapannya ini sudah tidak memiliki nyawa, hanya seonggok masa lalu yang harus ia kubur dalam-dalam. Arini mendekatkan bibirnya ke mikrofon intercom. Dialognya keluar pelan, namun setiap suku katanya sangat tajam, menyayat langsung ke inti keangkuhan yang pernah Baskara miliki. Dulu kakakku mengorbankan kakinya agar kamu tidak dipenjara, Baskara. Ucap Arini dengan ritme yang stabil. Sekarang kamu harus dipenjara agar aku dan kakakku bisa kembali punya kaki untuk berjalan. Kata-kata itu begitu absolut, tidak memberikan celah sedikit pun untuk perdebatan atau harapan. Arini meletakkan gagang telepon intercom kembali ke tempatnya dengan perlahan memutuskan sambungan suara pria itu. Ia bangkit berdiri, merapikan kemejanya, dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi meninggalkan Baskara yang terus menggedor-gedor kaca sambil melolong dalam keputusasaan yang tidak akan pernah terjawab. Di sisi lain, kota nasib tragis juga menimpa Mami Rosalina dengan cara yang paling ironis dan menyiksa. Kehilangan seluruh harta benda kehormatan dan ditelantarkan oleh teman-teman sosialitanya membuat Rosalina mengalami tekanan batin yang luar biasa. Hanya dalam waktu 2 bulan stres berat itu, memicu stroke ringan yang melumpuhkan sebagian sisi kiri tubuhnya. Karena Baskara sudah dipenjara dan seluruh aset berharga miliknya telah disita oleh negara untuk mengganti kerugian korban.
Tidak ada satupun kerabat jauh yang bersedia menampung wanita tua yang terkenal bermulut beracun tersebut. Dinas Sosial Daerah akhirnya turun tangan dan menempatkan Rosalina di sebuah panti jompo kumuh yang disubsidi pemerintah. Sangat ironis, panti jompo tempat Rosalina ditempatkan adalah panti yang sama persis dengan alamat yang dulu pernah ia rencanakan secara diam-diam dengan preman untuk membuang Nirmala. Mantan sosialitas sombong yang selalu membanggakan kasta dan kebersihannya itu kini harus menghabiskan sisa hari-harinya duduk di atas kursi roda plastik yang sudah berkarat menatap tembok kusam yang catnya mengelupas. Popok dewasanya seringkali lupa, diganti oleh petugas jaga yang jumlahnya sangat terbatas, dan bau pesing bercampur obat menyengat hidungnya setiap saat. Namun, penderitaan terbesarnya bukanlah penyakit fisiknya, melainkan rasa malu sosial yang membunuhnya perlahan setiap kali ada relawan atau tamu panti yang kebetulan mengenalinya sebagai mantan istri pejabat yang kini jatuh miskin dan hidup dari belas kasihan negara. Setiap helaan napas Rosalina kini dipenuhi penyesalan pahit yang tidak akan pernah bisa mengubah takdirnya. Ending cerita ini kemudian bergeser ke 1 tahun, kemudian membawa penonton pada sebuah atmosfer yang sangat berbeda jauh dari intrik kemewahan palsu dan pengkhianatan. Kamera menyorot sebuah teras rumah petak, berdinding papan dan semen yang sangat sederhana, namun sangat bersih terang dan dipenuhi tanaman hias di dalam pot-pot plastik bekas. Arini dan Nirmala sedang berada di sana, menata berbagai jenis jajanan pasar dan sarapan pagi di atas meja panjang yang terbuat dari kayu bekas. Tidak ada kekayaan mendadak yang turun dari langit, tidak ada proyek miliaran yang tiba-tiba datang, dan tidak ada sosok pangeran penolong baru berjas rapi yang tiba-tiba muncul menyelamatkan mereka. Di rumah petak itu, hanya ada 2 wanita bersaudara yang saling menopang hidup di atas kaki mereka sendiri. Nirmala duduk di kursi rodanya memotong kue lapis dengan senyum kecil yang menghiasi wajahnya yang kini terlihat jauh lebih sehat dan damai. Ia tidak lagi mengkonsumsi obat penenang dosis tinggi karena teror yang selama ini menghantui pikirannya telah lenyap bersama hilangnya Baskara dan Rosalina dari kehidupan mereka. Kamera bergerak mendekat saat Nirmala dengan lembut mengusap peluh di dahi adiknya. Menggunakan sapu tangan kecil, memberikan sebuah tatapan penuh kasih sayang yang menyatukan mereka dalam takdir yang baru. Arini menghentikan kegiatannya sejenak, menerima usapan itu dengan senyum tulus yang membuat wajahnya terlihat 5 tahun lebih muda. Ia berjalan beberapa langkah ke tepi teras, menyandarkan lengannya pada pagar kayu yang rendah, dan menatap matahari pagi yang perlahan naik di ufuk timur. Cahaya keemasan menyinari wajahnya, memperlihatkan sorot matanya yang tidak lagi menyimpan ketakutan atau trauma akan pengabaian. Matanya kini benar-benar hidup, memancarkan kemerdekaan jiwa yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Cerita ditutup dengan sebuah pesan naratif dan visual yang sangat membekas di hati bergema. Perlahan seiring dengan layar yang memudar menjadi hitam, bahwa melepaskan sebuah keluarga yang beracun, sekalipun terikat oleh pernikahan atau darah, bukanlah sebuah dosa, apalagi kegagalan. Ia adalah bentuk pertahanan harga diri yang paling tinggi. Dan di ujung perjalanan penderitaan itu, kedamaian sejati ternyata tidak pernah bisa dibeli dengan gengsi kemewahan, apalagi pengkhianatan. Kedamaian sejati hanya bisa ditemukan ketika kita akhirnya berani berjalan pergi dari orang-orang yang tidak pernah tahu bagaimana cara menghargai kita.